Kementerian HAM telah menerjunkan tim lapangan untuk mengecek laporan dugaan pelanggaran HAM PT TPL dengan masyarakat adat Sumut. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan hasil temuan awal tim lapangan, yakni terkait perbedaan tapal batas antara perusahaan dan masyarakat, serta perbedaan data luas lahan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak kehutanan. Tak hanya itu, Kemenhan juga menyoroti masalah pelestarian lingkungan dan kelestarian wilayah yang mengganggu kegiatan masyarakat sekitar. Menteri Pigai menegaskan bahwa pemerintah kini sedang mencari solusi untuk masyarakat dan PT TPL. Dia mengaku tidak ingin gegabah untuk mengambil kesimpulan kasus ini. Oleh karena itulah maka tidak mungkin negara itu merugikan karyawan. Tidak mungkin negara menelantarkan karyawan. Tidak mungkin negara ikut menambah pengangguran. Yang negara cari itu adalah solusi terbaik untuk meniadakan bottleneck sumbatan-sumbatan yang menghasilkan ketidakadilan. Meski tidak mendetailkan, tim Kemenhan akan melaporkan hasil temuan dan solusi pemerintah kepada DPR pada rentang bulan Desember 2025 ini. Kemenhan juga menekankan agar PT TPL memperbaiki kelestarian lingkungan yang merugikan masyarakat setempat. Dari Jakarta, Sela Rizky, Sebastian Pascal, Jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, kita jelajahi isu pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL agar memahami realitanya bersama Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan di Kementerian Hak Asasi Manusia Munafrizal Manan yang juga menjadi Ketua Tim Investigasi Konflik Warga dengan PT TPL yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Pak Rizal, selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat sore, Mas Irsal. Kita juga sudah menghubungi perwakilan PT Toba Pulp Lestari, namun yang bersangkutan belum bisa hadir di dialog sore ini. Pak Rizal, kalau saya mencatat dari data Bakumsu Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara, sedikitnya ada 7 kali bentrokan yang terjadi antara masyarakat adat dan juga PT Toba Pulp Lestari sejak 2024 hingga kini. Kita mau tahu dulu duduk permasalahan dari konflik ini sebenarnya seperti apa, Pak Rizal? Ya, jadi ini kalau disebut konflik ya, konflik yang sudah berlangsung lama sekali. Ya sudah puluhan tahun lah katakanlah begitu. Dan sampai sekarang memang belum ada penyelesaian yang bisa diterima oleh semua pihak ya, yang terbaik buat semua, yang bisa mencapai titik temu terbaik bersama. Nah, jadi kalau duduk soalnya itu ini terkait dengan sejak adanya konsesi lahan yang diberikan kepada perusahaan. Dari sejak zaman dahulu masih perusahaan Indorayon ya, kemudian sekarang ke PT TPL. Jadi dengan adanya pemberian konsesi area terhadap perusahaan tersebut, ini menimbulkan permasalahan dengan masyarakat ya. Ada yang berkaitan dengan soal status lahan ya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan isu lingkungan ya. Tetapi dalam perkembangan kemudian karena apa yang disebut konflik ini terus mengalami dinamika, mengalami kristalisasi, maka konflik itu kemudian menjadi semakin berkembang. Jadi ada juga di sana unsur tadi sebagaimana disebut oleh Mas Irsal, ya bentrokan antara unsur masyarakat dengan pihak lain. Kemudian juga sebagaimana yang disampaikan kepada kami, ada juga tindakan yang bersifat intimidatif, yang bersifat bahkan kekerasan. Bahkan lebih jauh lagi disampaikan kepada kami kriminalisasi. Okay. Nah, jadi duduk soalnya memang pada awalnya ini berkaitan dengan soal lahan, ya, yang kemudian mengalami dinamika berkembang terus. Baik, Pak Rizal, kalau tadi Anda menyebutkan belum ada kesepakatan, kita tidak mencari yang menang dan yang kalah, tapi paling tidak win-win solution. Mengapa win-win solution itu sulit
tercipta pada konflik antara masyarakat adat dan juga PT Toba Palpestari ini? Ya, kalau untuk mencapai win-win solution, memang pada akhirnya itu kembali kepada para pihak yang berkonflik ya. Nah, jadi memang tadi sebagaimana saya sebutkan, konflik ini karena sudah berlangsung lama mengalami dinamika, mengalami kristalisasi. Jadi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya mudah sekali kemudian muncul distrust, ya, muncul suasana yang bersifat bermusuhan satu sama lain, katakanlah begitu ya. Nah, sehingga ruang untuk berkomunikasi, berdialog, berusaha mencari titik temu sehingga bisa terwujud apa yang disebut oleh Mas Irsal tadi win-win solution itu belum bisa tercapai. Nah, jadi memang kalau arahnya adalah untuk win-win solution sebagaimana disampaikan tadi, maka harus dimulai dengan kesediaan masing-masing untuk saling berkomunikasi, saling duduk bersama, kemudian membahas pokok-pokok masalah krusialnya itu apa. Nah, kemudian dari situ nanti bisa mengarah kepada titik temu, katakanlah begitu. Oke, tidak ada konflik yang tidak berawal dari sesuatu, tapi paling tidak boleh diinformasikan sebenarnya apa yang kemudian masyarakat adat tuntut. Apakah ada penyalahgunaan wewenang dari PT Toba Palpestari atau ada hal lain yang membuat masyarakat adat bereaksi terhadap itu? Ya, ini memang konflik yang bisa disebut sudah mengalami kompleksitas dan bahkan juga ada komplikasinya, ya, yang bukan hanya sekedar berkaitan dengan persoalan sengketa lahan, tapi juga di situ sudah ada unsur tentang nilai budaya adat istiadat yang oleh unsur masyarakat itu mereka mengalami pengabaian soal-soal adat, soal-soal budaya. Bentuk pengabaiannya seperti apa? Boleh dirinci, Pak Rizal? Ya, jadi di masyarakat setempat yang di area PT TPL itu, masyarakat juga sudah lama mereka melakukan misalnya ritual adat, ya. Yang ritual adat itu juga berkaitan dengan hutan, berkaitan dengan lahan, bahkan air. Nah, itu mereka terdampak, ya. Nah, jadi sudah masuk juga ke ranah itu. Nah, oleh karena itu maka memang ini perlu ketenangan dan kejernihan bersama untuk bisa mengurai kompleksitas dan komplikasi konflik itu. Baik, ya. Memang sejauh ini tidak ada yang mampu untuk melakukan mediasi, bahkan pada saat tenang sekalipun. Informasi yang disampaikan kepada kami ketika kami berkomunikasi, berkoordinasi dengan pemerintahan daerah di sana, sebetulnya sudah pernah ada upaya yang dilakukan untuk mencoba mempertemukan pihak-pihak tersebut, ya, dalam bentuk mediasi, dalam bentuk dialog dan seterusnya. Tetapi memang sampai saat ini belum tercapai titik temu yang bisa menjadi penyelesaian final, ya, antara para pihak tersebut. Oke, karena sampai saat ini belum ada keputusan final, bukan hanya sekedar bentrok perebutan lahan antara masyarakat adat dan juga PT Toba Palpestari, tapi juga ada dampak dari bentrokan tersebut, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, mengapa banyak pihak menyebut bahwa dalam konflik ini ada hak-hak manusia yang dilanggar dalam hal ini? Apa itu pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari konflik ini? Ya, kami kan sudah membentuk tim dan sudah bekerja, ya, mengumpulkan informasi, data, fakta, dan termasuk juga sudah berkoordinasi, sudah juga ke lapangan, meninjau lokasi, kemudian sudah juga bertemu dengan unsur masyarakat untuk mendengar langsung, ya. Nah, jadi
yang tadi Mas tanyakan soal konteks hak asasi manusianya, kami sudah mendapat cukup banyak informasi yang berkaitan dengan itu dan sudah teridentifikasi lingkup hak asasi manusia yang berpotensi ya disebut sebagai pelanggaran. Ya. Oke, apa saja itu Pak Rizal, boleh dirinci? Iya, ya. Misalnya terkait dengan hak rasa aman, ya. Kemudian hak untuk kebebasan berekspresi, kemudian juga berkaitan dengan hak masyarakat adat, ya, hak atas lingkungan yang baik, yang sehat, kemudian juga hak untuk tidak mendapatkan kekerasan dan seterusnya. Oke, hak tidak mendapatkan kekerasan, terus kemudian hak juga mendapat keamanan. Siapa pihak-pihak yang mencoba tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat dan pihak-pihak mana saja yang juga memberikan dugaan intimidasi hingga kekerasan? Iya, jadi kaitannya dengan tadi dugaan pelanggaran HAM itu adalah yang sudah kami identifikasi. Tetapi karena kami ini masih dalam proses bekerja, ya, belum sampai pada kesimpulan final. Baik, tapi kan ini konfliknya hanya dua, Pak Rizal, antara masyarakat dan juga PT. Kalau masyarakat merasa ada pelanggaran HAM, berarti secara logika PT lah yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh masyarakat itu. Benar begitu, Pak Rizal? Itu termasuk juga yang disampaikan kepada kami ketika kami melakukan pertemuan dengan masyarakat, ya. Mereka mengalami intimidasi, kemudian juga mengalami perlakuan yang bersifat kekerasan, termasuk juga pembatasan aksesibilitas mereka dari tempat mereka tinggal ke lokasi lain yang harus melewati area konsesi itu, ya, karena ada portal. Nah, tetapi di lain pihak juga terkait dengan pertanyaan tadi, ada juga aspek aparat keamanan yang disampaikan juga kepada kami, ya. Jadi misalnya mereka menyampaikan laporan tapi tidak atau belum ditindaklanjuti, gitu kan. Ada juga hal-hal yang disampaikan kepada kami itu berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh perusahaan ke kepolisian yang kemudian berproses sampai status tersangka, terdakwa, bahkan ada juga yang sudah mengalami vonis pengadilan, ya, yang bagi masyarakat itu dinilai sebagai bentuk nyata kriminalisasi. Nah, jadi kami mendengar semua masukan-masukan itu, informasi-informasi itu. Oke, baik. Pak Rizal bergerak di bawah pelanggaran hak asasi manusia itu, tapi jauh dari itu harus ada juga bagaimana perizinan yang dikantongi oleh PT Toba Lestari ini, baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Apa bentuk sinergitas dalam memecahkan masalah ini kepada kementerian-kementerian terkait? Ya, itu juga poin yang disampaikan kepada kami Kementerian HAM ketika melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 Mitra Kerja Kementerian HAM, bahwa Kementerian HAM tentu tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian, karena ini juga ada tali temalinya dengan kementerian lain, ya. Misalnya soal lingkungan, soal perizinan dan lain-lain, ya, soal tapal batas, ya. Nah, jadi oleh karena itulah kami sudah melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian lain. Sudah ada pertemuan untuk kami mengetahui bagaimana perspektif dari masing-masing kementerian tersebut. Baik, apa yang kemudian akan ditindaklanjuti dari koordinasi tersebut? Ya, jadi nanti tentu diperlukan pertemuan bersama lanjutan, ya, untuk memperjelas dari aspek sikap pemerintah bagaimana terhadap permasalahan ini. Kalau kami dari Kementerian HAM tentu lebih fokus pada aspek hak asasi manusia, ya, karena Kementerian HAM itu adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan unsur aspek lainnya itu tentu nanti kementerian-kementerian teknis terkait. Oke, baik. Rekomendasi ke Komisi 13 apa saja, Pak Rizal? Rekomendasi belum kami sampaikan karena kami kan masih dalam proses bekerja untuk finalisasi ini tim yang sudah dibentuk oleh Pak Menteri, ya. Nah, jadi nanti laporan akhir ini
dalam waktu dekat akan kami siapkan, kami finalisasi, dan di dalamnya nanti ada rekomendasi. Jadi Baik. untuk saat ini belum bisa kami sebutkan rekomendasinya Oke, apa. saya tidak mau dalam waktu dekat Pak Rizal, tapi Pak Rizal harus jabarkan tahapan-tahapannya seperti apa ke depannya, terus kemudian targetnya apa. Ya, jadi dalam menangani kasus ini, permasalahan ini, kami ada tahapan-tahapan bekerja yang dari beberapa tahapan itu sudah kami jalankan. Ini tinggal ada beberapa, sedikit, bukan beberapa ya, sedikit tahapan tersisa. Jadi yang masih diperlukan pendalaman kepada PT TPL yang sekarang kami sedang siapkan untuk dikirimkan dalam bentuk tertulis dan nanti dijawab secara tertulis. Kemudian setelah itu nanti akan ada pendalaman lebih lanjut dan kemudian setelah itu penyusunan laporan akhir yang akan disampaikan kepada Komisi 13 sebagai pihak yang memberikan tugas kepada kami untuk menangani permasalahan ini. Baik, kalau saya keliru tolong koreksi, apakah Kementerian HAM juga sudah mendapatkan informasi bahwa masing-masing pihak dari masyarakat maupun dari PT ini saling melapor, dan harusnya juga kami konfirmasi kepada pihak kepolisian bagaimana penanganannya sejauh ini. Tapi rekomendasi dari Kementerian HAM sendiri terkait upaya saling lapor kedua belah pihak seperti apa? Iya, jadi kami juga termasuk yang sudah berkomunikasi, berkoordinasi ya dengan pihak Polda Sumatera Utara. Nah, kami mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah laporan yang diterima oleh pihak kepolisian terkait masalah ini, dan kami sudah menyampaikan bahwa akan lebih baik kalau didorong ke arah penyelesaian yang restoratif justice supaya tidak semakin membuat konflik ini semakin meruncing. Oke, tapi Ya. kalau masyarakat adat bilang merasa dirugikan, apakah restoratif justice ini cukup untuk memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat adat tidak perlu menuntut ganti rugi kepada pihak PT yang selama ini memang menjadi orang yang menjadi objek konflik begitu? Ya, restoratif justice-nya itu lebih dalam konteks unsur pidananya. Ya, sebagaimana saya sebut tadi bahwa dalam konflik ini kan sudah ada dari unsur masyarakat yang divonis pengadilan dan menjalani hukuman. Nah, jangan sampai dengan adanya saling lapor ini, kemudian ini semakin membuat konfliknya menjadi semakin tajam karena masuk terlalu jauh ke ranah pidana yang sebetulnya bisa diupayakan untuk restoratif justice, ya, mendorong ke arah perdamaian yang aspek pidananya. Oke. Ya, tapi kalau yang aspek lainnya itu nanti kan ada upaya lain yang dapat dilakukan. Oke, baik. Pak Rizal, selama Anda bersama tim ke lapangan dalam hal ini memperoleh informasi terkait konflik ini, apakah dari warga atau masyarakat adat setempat ini terbuka memberikan informasi sedetail-detailnya atau justru ada upaya tidak terlalu terbuka oleh pihak-pihak luar yang masuk dalam konflik ini? Iya, karena kami ini dalam posisi bekerja untuk menghimpun informasi, data fakta sebanyak mungkin, maka kami terbuka menerima penyampaian dari berbagai pihak, ya, bahkan dari siapapun. Nah, tentu kami nanti dalam proses menindaklanjuti akan mengolah, ya, kemudian akan mencoba cross check, ya. Nah, jadi sepanjang itu informasi, fakta dan data itu cukup menguatkan, ya, relevan, tentu akan menjadi pedoman bagi Kementerian HAM. Oke, baru ke masyarakat saja atau ke PT TPL juga sudah melakukan penggalian informasi, Pak Rizal? Sudah, kedua-duanya sudah. Oke, Jadi, apa yang didapat? Ada kecocokankah atau justru ada bertolak belakang keterangan dari masing-masing pihak? Jadi memang kalau yang disampaikan itu, ya, masih perlu untuk pendalaman lebih lanjut bagi kami guna memperjelas duduk permasalahannya itu, ya. Oke, Jadi baik. jadi Sambil Kementerian HAM ini mencocokkan keterangan masing-masing, tapi masyarakat perlu tahu dulu biar nanti masyarakat juga menunggu hasilnya. Apa keterangan dari masing-masing? ya, jadi misalnya tentang
status tanah, ya. Jadi ada penyampaian kepada kami bahwa ada bagian tanah warga yang terikut, ya. Kalau bahasa kata lainnya itu tercaplok di dalam konsesi area yang dimiliki oleh PT TPL. Tetapi juga ada sudut pandang lain bahwa area itu sudah sesuai dengan konsesi yang diberikan kepada mereka. Nah, ini kaitannya dengan soal tapal batas yang masih belum jelas. Nah, itu satu contoh ya. Nah, tapi saya ingin menambahkan Mas Irsal satu hal. Tadi disebut kami sudah mendengar penyampaian baik dari masyarakat ya, yang sebutlah yang kritis kontra terhadap PT TPL, dan juga sudah mendengar penyampaian dari PT TPL yang masih akan kami dalami lebih lanjut ya. Tadi dalam bentuk penyampaian tertulis. Kemudian yang dalam waktu dekat yang sedang kami siapkan ya, untuk mendengar juga keterangan dari masyarakat yang pro terhadap PT TPL. Nah, jadi karena kami ini kan harus mendengar dari semua pihak supaya kami bisa melakukan penanganan permasalahan ini. Baik, kok jadi kontradiktif ya Pak Rizal ketika bentrokan ini masyarakat banyak yang kontra tapi juga ada yang pro. Dan pro kontranya ini berupa apa ketika tidak ada satu suara untuk menghalau PT TPL di tanah adat? Iya, jadi ada juga unsur masyarakat yang pro karena masyarakat tersebut mereka mendapat manfaat dari keberadaan PT TPL. Baik, sebut saja sebagai pekerja mungkin ya? Ya, sebagai pekerja, dan juga ada anggota masyarakat yang sebagai mitra dengan PT TPL ya dalam produksi eukaliptus itu. Oke. Ya. Baik, yang kontra apakah juga mungkin saja ini merasa ada kecemburuan sosial ketika tidak terlalu banyak warga masyarakat adat yang terserap tenaga kerjanya oleh PT TPL ini? Nah, kalau itu memang masih perlu kami dalami ya. Tapi yang disampaikan kepada kami dari perusahaan itu ada 14.000 ya yang katakanlah mendapat manfaat dari PT TPL baik dalam bentuk yang bekerja permanen, yang tidak permanen, terus yang tadi sebagai mitra ya. Nah, jadi memang masih perlu untuk kami dalami lagi kalau soal berapa sebetulnya daya tampung yang bisa diberikan oleh PT TPL, sehingga kalau misalnya masyarakat yang belum terakomodasi ya di dalam jumlah tadi, tapi mereka punya keinginan untuk itu, nah itu sebetulnya berapa daya tampung yang bisa ya. Tapi kalau bagi yang tidak menghendaki untuk mendapat manfaat dari PT TPL, ya kita kan tidak bisa juga memaksakan ya. Oke, baik. Baik, keyakinan Kementerian HAM sendiri terkait penyelesaian konflik ini seperti apa? Kalau tadi Pak Rizal juga bilang ini udah puluhan tahun ya, tercatat dari 1953 pada masa kepemerintahannya Soeharto hingga saat ini begitu. Yang kami lakukan sekarang adalah di samping menindaklanjuti pengaduan memang masuk ke Kementerian HAM, kemudian menindaklanjuti penugasan yang diberikan oleh Komisi 13, ini dalam konteks mengupayakan, tentu di koridor tugas dan fungsi Kementerian HAM ya di bidang hak asasi manusia. Nah, kalau ditanya seberapa yakin kalau konflik itu tadi kembali yang Mas Irsal di awal menanyakan soal win-win solution, ya pada akhirnya kembali kepada para pihak kesediaan untuk membuka ruang komunikasi, dialog, duduk bersama, membahas. Baik. Pak Rizal, terima kasih. Kita tunggu hasilnya dari Kementerian HAM terkait dengan konflik ini. Terima kasih Munaf Rizal Manan, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan di Kementerian Hak Asasi Manusia telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat melanjutkan perjalanan. Salam sehat. Dan pemirsa NTV Prime akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.